Dapat orderan masak lagi guys. Halo teman-teman, apa kabar kamu semua hari ini? Semoga kamu semua sehat-sehat selalu Jadi teman-teman, saya dapat proyek masak lagi dan sekarang saya mulai dengan masak ikan kuah kuning terlebih dahulu. Dan sekarang saya sudah mulai untuk menumis dia bumbu. Bumbunya itu bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, daun serai, daun jeruk, daun salam, daun pandan, dan juga lengkuas sama jahe. Jadi bumbunya itu saya tumis sampai bumbunya nanti harum, baru saya masukkan air. Terus ada tambahkan cabai keriting yang sudah saya iris-iris biar dia punya warna lebih cantik lagi. Sambil diaduk-aduk atau dibalik-balik biar tidak gosong. Oke, itu bumbunya sudah harum. Saya lanjut untuk masukkan air. Masukkan air itu sesuaikan dengan dia punya jumlah ikan ya teman-teman. Jadi kalau masak ikan kuah kuning harus airnya mendidih dulu baru kita masukkan ikannya. Jadi ini dia punya air sudah mendidih teman-teman. Saya kasih masuk garam dan juga micin. Terus aduk-aduk kembali biar dia punya garam dan micin itu tercampur rata. Setelah airnya mendidih baru saya kasih masuk ikannya. Saya pakai ikan ekor kuning ya teman-teman. Jadi kalau kita masak ikan kuah kuning itu kita harus didihkan airnya dulu sampai mendidih, baru kita masukkan ikannya. Oke teman-teman, ini ikannya sudah masuk semua, tinggal tunggu mendidih. Nah ini tuh selesai teman-teman. Jadi pas terakhir baru kita kasih masuk daun kemanginya dari belakang. Jangan lupa koreksi rasa garamnya ya. Lanjut untuk masak ikan saus. Jadi setelah minyaknya panas saya kasih masuk bumbunya. Bumbunya itu saya pakai bawang putih, bawang merah, cabai keriting, daun serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Tumis bumbunya itu sampai bumbunya itu harum atau sampai dia punya kadar air itu berkurang, baru kita masukkan tomat dan saus. Jadi ikannya tuh saya goreng tadi tapi saya tidak rekam ya teman-teman. Setelah dia punya air itu sudah mulai menyusut atau bumbunya harum, saya lanjut untuk masukkan irisan tomat. Setelah itu saya mau tambahkan saus tomat sesuai selera saja. Terus saya mau tambahkan kecap sedikit. Lalu saya aduk-aduk kembali lagi teman-teman. Jadi saya mau bikin saus seperti biasanya, saus kecap. Jadi dia kecap tidak terlalu banyak ya. Terus saya lanjut untuk kasih masuk garam dan juga micin. Setelah itu aduk-aduk dan koreksi rasanya ya. Setelah rasanya sudah pas dan bumbunya sudah matang, lanjut untuk kasih masuk ikan yang sudah digoreng. Saya pakai ikan ekor kuning ini teman-teman. Diaduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata dengan ikan goreng. Baru setelah itu saya kasih masuk irisan daun bawang. Lalu saya aduk-aduk kembali lagi supaya tercampur rata. Oke, sudah beres. Sekarang lanjut untuk buat sambal. Ini saya tumis dia punya bumbu. Bumbunya itu bawang putih, bawang merah, kemiri, daun jeruk. Terus diaduk-aduk. Terus saya tambahkan daun serai ke dalamnya. Jangan lupa isi garam dan juga micin. Dan juga sedikit gula pasir ya teman-teman. Oke, ini dia punya sambal sudah mulai matang. Terus saya lanjut untuk kasih masuk sedikit irisan tomat. Tadi saya ada kasih masuk saus tomat tapi tidak terekam teman-teman. Jadi tambahkan sedikit saus tomat ya ke dalam sambalnya biar warnanya lebih cantik. Terus aduk-aduk lagi.
Setelah itu tambahkan perasan jeruk dan jangan lupa pakai daun kemangi secukupnya, sesuai selera saja teman-teman. Kalau memang tidak suka pakai daun kemangi tidak usah. Tapi ini saya tambahkan daun kemangi biar dia punya rasa itu lebih mantap. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya. Kalau garam atau gulanya kurang boleh ditambahkan. Oke, ini sudah beres teman-teman. Selanjut untuk masak sayur. Setelah minyaknya panas, selanjut untuk masukkan bumbu. Bumbunya itu bawang putih, bawang merah, cabai, terasi, daun serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Tumis bumbunya sampai bumbunya itu kadar airnya berkurang atau sampai bumbunya itu harum, baru nanti kita masukkan sayurnya. Jangan lupa terus diaduk-aduk supaya dia punya bumbu tidak gosong. Oke, ini bumbunya sudah harum. Saya lanjut untuk kasih masuk jantung pisang dan juga bunga pepaya. Saya mau buat sayur campur-campur. Terus aduk-aduk supaya bumbu dan sayurnya itu tercampur rata ya teman-teman. Jadi saya kasih masuk jantung pisang dan bunga pepaya duluan supaya setelah dia setengah lembek baru saya kasih masuk daun ubi dan juga daun ubi jalar dan juga daun pucuk labu siam. Terus kembali diaduk-aduk lagi supaya sayurnya tercampur rata ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai jantung pisang dan bunga pepaya itu tercampur rata dengan sayur daun ubi dan juga pucuk labu siam. Oke, jangan lupa isi garam dan micin. Terus lanjut untuk diaduk-aduk kembali supaya tercampur rata. Oke, ini sayurnya sudah beres teman-teman. Oke, ini makanannya ikan kuah, ada nasi 1 termos, ubi-ubian dan pisang rebus 1 bokor, ada ikan saus 1 bokor, ada sayur 1 bokor, sambal, papeda bungkus. Oke teman-teman, sudah selesai. Setelah selesai masak, saya lanjut untuk membersihkan rumah, sapu dan pel. Jadi setelah dong angkat barang atau yang punya pesanan datang ambil, selanjut untuk bersihkan rumah karena tadi habis masak. Jadi sebelum dipel, sapu dulu. Setelah itu saya hambur obat pel ke lantai. Terus teman-teman, saya mau rekomendasikan kamu untuk beli alat pel berwarna hijau microfiber berputar 360 derajat yang sangat berkualitas, produk dari Premier. Jadi teman-teman, ini alat pelnya sangat bagus sekali ya, karena dia itu menyerap air dan juga minyak. Jadi lantai itu cepat kering karena dia punya kain pel itu terbuat dari katun. Jadi teman-teman, ini juga mudah untuk disimpan di rumah, praktis. Membersihkan rumah dengan kayu pel ini tuh sangat bagus sekali. Jadi sangat direkomendasikan untuk teman-teman beli alat pel ini ya. Jadi setelah selesai pel, saya lanjut untuk bersihkan alat pelnya. Jadi kalau teman-teman ingin untuk beli alat pel yang sama bisa cek keranjang kuning ya.